Selamat sore Pak Raditya, kami dari mahasiswa JB. Nama saya Ika Devi Lestari dengan NIM 2019 02049. Nama saya Elisabeth Andayani Burusilalahi dengan NIM 2019 02044. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai SAP individu dengan topik cuci tangan. Selamat sore Ibu. Iya, selamat sore Suster. Ya, mohon maaf mengganggu. Iya, Dengan Suster. Ibu siapa? Saya Ibu Elisabeth, Suster. Oh ya, baru masuk hari ini ya? Iya, Suster. Oke, silakan duduk Ibu. Iya, Suster. Perkenalkan, nama saya Suster Devi. Iya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai cuci tangan. Oh, Nah, cuci iya, tangan Suster. itu kan wajib ya Bu ya, apalagi Iya. ini kan rumah sakit minyak kuman. Iya. Nah, ini Ibu ada leaflet mengenai cuci tangan ya, Oh, iya, sambil Suster. dibaca. Iya, Suster. Saya jelaskan dulu Ibu mengenai cuci tangan. Iya. Cuci tangan adalah menggosok kedua pergelangan tangan dengan kuat secara bersamaan menggunakan zat pembersih dan dibilas dengan air mengalir. Tujuannya menghilangkan mikroorganisme sebanyak mungkin. Jadi ada dua prosedur pencucian tangan yang dapat dilakukan. Kegagalan untuk melakukan kebersihan kesehatan tangan yang tepat dianggap sebagai utama infeksi nosokomial, Bu. Jadi cuci tangan itu harus tepat juga. Infeksi nosokomial itu apa ya, Sus ya? Infeksi nosokomial itu terjadi di rumah sakit, ya, yang Iya, Sus. ditularkan akibat pelayanan kesehatan. Oh, gitu, Sus. Ya. Ada beberapa manfaat Bu mencuci tangan, terutama di area rumah sakit ini Bu. Yang pertama adalah hal utama dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, manfaat yang kedua, cuci tangan itu sederhana dan efektif untuk mencegah infeksi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman. Dan yang keempat, pelayanan kesehatan menjadi aman. Untuk jenis dan waktu cuci tangan sehari-hari, untuk jenis cuci tangan itu ada dua Bu. Kalau tangan kita kotor, habis pegang gitu ya, terlihat kotor, itu kita gunakan sabun dan air mengalir. Waktunya adalah 40 sampai 60 detik. Kalau misalnya kita tangan kita ini nggak terlihat kotor, kita pakai hand rub Bu. Nah, di rumah sakit ada hand rub seperti ini. Oh, iya. Ya, ini waktu yang digunakan adalah 20 sampai 30 detik. Jadi separuh waktunya. Karena kan nggak perlu dibilas dengan air, nggak perlu pakai tisu. Yang tanpa badan kotor itu gimana, Suster? Ya tampak kotor kalau misalnya Ibu habis pegang meja gitu ya, ada debu. Ya pokoknya yang terlihat mata ada kotoran itu gitu ya, Suster. harus cuci tangan. Tapi kalau misalnya Ibu habis misalnya pegang bajunya Ibu atau pegang apa yang tidak terlihat kotor gitu ya, nah itu bisa dengan hand rub. Oh, iya. Untuk waktu mencuci tangan sehari-hari, nah kapan sih Ibu itu harus cuci tangan dalam kegiatan Ibu sehari-hari? Yang pertama, itu sebelum memasukkan makanan ke dalam mulut. Jadi sebelum Ibu makan, Ibu cuci tangan supaya mikroorganisme yang ada di tangan itu tidak ikut masuk ke dalam tubuh Ibu. Nah, kapan lagi? Sebelum mengolah makanan. Nah, kalau misalnya di rumah, sebelum Ibu masak, itu kan bahan-bahan makanannya yang dicuci itu sekalian cuci tangan supaya terbuang ke air. Selanjutnya sebelum memegang bayi. Nah, bayi ini kan daya tahan tubuhnya juga rendah. Ya, Suster. Nah, di tangan kita itu kan juga banyak mikroorganisme. Jadi kalau sebelum pegang bayi, cuci tangan dulu. Ada bayi di rumah Bu? Kebetulan enggak ada. Hanya anak-anak saja. Oh ya. Nah, anak-anak terutama ya Bu ya, setelah menceboi, nah itu juga Ibu cuci tangan. Untuk selanjutnya yang biasa dilakukan Ibu ya sebelum Ibu setelah BAB, BAK, itu juga Ibu harus cuci tangan. Kalau musim kayak gini kan sekarang kan musim COVID ya, Suster. Penting juga ya kita cuci tangan kayak gini ya, Oh iya Suster. Bu, penting sekali. Harus apapun yang akan dilakukan Ibu harus cuci tangan. Karena itu tadi Bu, kita pegang-pegang kan pakai tangan. Nah itu besarnya mikroorganisme yang nempel di tangan. Oke Bu ya. Ya. Nah sekarang
Dulu ya, kita kalau ibu dirawat di sini kita pakai hand wrap. Ini hand wrapnya. Ya, suster. Yang langkah pertama adalah telapak tangannya dulu ibu. Ya, hitungannya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian punggungnya bergantian kanan kiri. 1, ini secara kuat seperti pengertian tadi ya. 1, 2, 3, 4. Jadi tangan satunya 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah yang ketiga, sela-sela jarinya sambil ininya juga digosokkan bu. Jadi gini, 1, 2, 3, 4. Langkah selanjutnya tangan mengunci. 1, 2, 3, 4. Kita gosok ininya. Langkah yang kelima jempolnya. Kan ini tadi gini bu ya, jempolnya kan belum ikut ke itu bersihin. Kan gini. Ini bu. 1, 2, 3, 4. Oke, jempol satunya. 1, 2, 3, 4. Langkah yang terakhir, jari ini menguncup gantian. Ini mengarah ke jempol, biar ibu ingat. 1, 2, 3, 4. Lanjut tangan satunya mengarah ke jempol ya bu ya. 1, 2, 3, 4. Selesai. Waktunya pakai hand wrap 20 sampai 30 detik. Jelas ibu? Jelas suster. Ada yang ditanyain mungkin ibu tentang cuci tangan? Sementara ini belum dulu suster. Oke, baik. Baik, Ibu Elizabeth, jika belum ada yang ditanyakan, saya evaluasi ya Bu ya, saya berikan pertanyaan supaya saya mengerti bahwa Ibu sudah paham apa belum tentang cuci tangan ya. Bisa dijelaskan Ibu mengenai pengertian dari cuci tangan? Pengertian dari cuci tangan yaitu menggosok kedua pergelangan tangan dengan air secara bersamaan menggunakan zat pembersih yang sesuai dan dibilas dengan air mengalir dengan tujuan untuk menghilangkan mikroorganisme sebanyak mungkin. Ya, baik, benar Ibu. Jadi secara bersamaan, intinya itu ya, dengan cairan atau sabun boleh digosok secara kuat, gitu ya. Ya, sudah paham berarti tentang cuci tangan. Kemudian Bu, manfaatnya cuci tangan bisa dijelaskan? Manfaatnya yaitu ada hal dua, utamanya mencegah dan mengendalikan infeksi. Benar. Terus yang kedua sederhana dan efektif untuk menjaga infeksi. Yang ketiga menciptakan lingkungan yang aman. Yang keempat pelayanan kesehatan menjadi aman. Sederhana karena kan bahannya kan juga mudah Bu ya. Kalau misalnya Ibu cuci tangan di rumah, air mengalir dan sabun itu kan juga pasti tersedia. Oke, baik, sudah mengerti mengenai manfaat cuci tangan. Nah, sekarang jenisnya cuci tangan Bu, sama waktu mencuci tangan untuk sehari-hari. Jenis cuci tangan ada berapa? Jenis cuci tangan ada dua, yaitu bila tangan kotor, cuci tangan dengan sabun atau air mengalir. Waktunya berapa lama? Kalau dengan sabun sama air mengalir itu sekitar 40 sampai 60 detik. Ya, benar Ibu. Terus kalau bila dengan tangan tanpa kotor itu dibersihkan dengan hand sanitizer, hand itu alkohol. Iya, benar Ibu. Itu sekitar 20 sampai 30 detik. Ya, baik. Ibu sudah paham mengenai jenis. Waktunya cuci tangan di rumah. Itu sebelum sebelum masak, yang ke dalam mulut, terus sebelum mengolah makanan, terus sebelum memegang bayi, terus setelah buang air kecil, buang air besar, menceburki anak. Oke, nah sekarang saya minta Ibu Elizabeth untuk mempraktekkan 6 langkah cuci tangan secara benar. Ya, kita pakai hand wrap ya Bu ya. Oke, baik. Nih saya jelaskan. Silahkan langkah pertama Bu. 1, 2, 3, 4. Ya, langkah keduanya. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Yang penting tuh harus kuat gosoknya. Gosoknya. Karena kalau cuman gini aja Bu, nah kalau kita kasih perumpamaan misalnya tuh dikasih pewarna gitu ya, Iya. nah ini nanti bakal ada area-area yang terlewat gitu. Jadi gosoknya tuh harus kuat gitu ya, supaya mikroorganisme yang nempel itu tuh hilang gitu Ibu. Nah Ibu sudah paham ya Bu ya? Iya. Saya rasa juga Ibu sudah paham mengenai penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Ibu Elizabeth. Ya, terima Mohon kasih, maaf mengganggu Suster. waktunya ya. Ya, terima Ya kasih, semoga terima kasih. cepat sembuh sehingga cepat pulang. Ya, terima kasih Ya, Suster. terima kasih. Ilmu baru lagi Ya, ya. baik. Ya, Terima kasih Ibu Mari. Ya, mari. Demikian SAP kami mencuci tangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih Pak Radit.